Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, saya Muhammad Faiz Abrar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan salah satu materi yang ada di Baitul Arqam Mahasiswa tahun 2022 tentang Islam berkemajuan. Sebelumnya, saya mengutip salah satu perkataan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbunyi, keislaman bukan hanya milik Allah yang ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islami yang menjadi nyata melalui pikiranmu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan 4 hal terkait Islam berkemajuan. Yang pertama, landasan Islam berkemajuan. Yang kedua, rumusan Islam berkemajuan. Yang ketiga, pilar-pilar Islam berkemajuan. Dan yang keempat, Muhammadiyah sebagai contoh Islam berkemajuan. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang landasan Islam berkemajuan. Pada dasarnya, Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah pada para nabi, baik itu dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, yang ajarannya bertujuan sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan juga alam semesta. Nah, jika kita pahami lebih dalam terkait Islam dan juga melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan baik, maka akan melahirkan kebaikan dan juga kemajuan bagi umat Islam dan juga peradaban manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, mengapa Islam itu disebut sebagai agama berkemajuan? Setidaknya terdapat 2 hal yang menjelaskan mengapa Islam disebut sebagai agama yang berkemajuan. Pertama, Al-Quran dan Sunnah Nabi memerintahkan dan mengajarkan manusia untuk maju. Wahyu pertama dalam Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW terdapat dalam surah Al-Alaq, yakni perintah pada Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan juga menulis, karena membaca dan menulis adalah syarat mutlak jika umat manusia mau untuk berpikir secara maju. Selain itu, Islam juga mengajarkan pada manusia untuk menjadi pelaku dalam perubahan sosial. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat tersebut mengajarkan kepada umat manusia untuk menjadi pelaku perubahan. Setiap manusia, khususnya seorang muslim, harus menyadari bahwasannya perubahan atau kemajuan sangat bergantung pada usaha, kerja keras, dan berawal dari perubahan dalam diri mereka sendiri. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah sosok yang membangun peradaban. Rasulullah merupakan tokoh yang mengubah masyarakat Arab yang jahiliyah yang terbelakang menjadi masyarakat yang berperadaban. Rasulullah SAW adalah aktor perubahan dan suksesnya membawa kemajuan yang beradab di wilayah Jazirah Arab yang kemudian meluas ke seluruh pelosok bumi. Bahkan peradaban yang dibangun Rasulullah tersebut pernah memimpin peradaban dunia hingga 1000 tahun. Rasulullah SAW juga mengubah masyarakatnya dari praktek kehidupan yang tidak beradab menjadi tahu bagaimana dia berbuat baik, berbuat benar, dan berbuat pantas dengan mengedepankan morality. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang menyerukan Islam, masyarakat jahiliyah di Mekah maupun di Madinah biasanya mereka menyelesaikan masalah atau perselisihan dengan kekerasan. Tetapi Islam datang menawarkan resolusi konflik yang rasional dan berkeadaban, sehingga masyarakat di kota Madinah hidup rukun, damai, dan gotong royong saling membantu sekalipun berbeda latar belakang, suku, maupun agama. Selain itu, ketika bangsa Arab merendahkan kaum perempuan, Islam datang mengangkat harkat dan martabat perempuan menjadi sederajat dengan laki-laki. Bahwasanya
Laki-laki dan perempuan sama martabatnya di hadapan Islam. Yang satu tiada yang rendah dari yang lain. Islam datang menawarkan persamaan kedudukan manusia di mata Allah tanpa mengenal perbedaan suku, warna kulit, atau kelas sosial. Islam menyerukan keadilan, pembelaan terhadap penderitaan kaum lemah, mengajarkan cinta kasih dan persaudaraan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu rumusan Islam berkemajuan. Di Indonesia, Islam berkemajuan secara konsep tidak dapat dilepaskan dari organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November tahun 1912. Terdapat 4 poin yang dapat kita ambil dari rumusan Islam berkemajuan. Yang pertama, Islam berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, dan kemakmuran serta keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, Islam berkemajuan adalah Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, Islam berkemajuan adalah Islam yang menggelorakan misi anti perang, anti terorisme, anti kekerasan, anti penindasan, anti keterbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi. Mungkin yang sudah kita ketahui bersama, seperti misalnya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan, eksploitasi alam, dan lain-lain. Yang keempat, Islam berkemajuan adalah Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi. Selanjutnya yaitu pilar-pilar Islam berkemajuan. Terdapat 5 pilar pondasi Islam yang bisa kita ambil sebagai Islam berkemajuan, yaitu pertama, tauhid yang murni. Tauhid itu sendiri adalah doktrin sentral ajaran Islam. Tauhid merupakan pokok dan pintu gerbang Islam. Jika diibaratkan sebuah pohon, tauhid adalah akarnya, dan jika diibaratkan seperti bangunan, tauhid merupakan pondasinya. Dengan tauhid yang murni, manusia bisa mendapatkan kekuatan dalam hidup. Tauhid membentuk manusia yang berjiwa merdeka. Keyakinannya kepada Allah dengan segala sifat-sifat dan keagungannya membuat manusia yang tabah menghadapi berbagai kesulitan hidup, optimis mencari jalan keluar dari setiap tantangan hidup yang dihadapi, berbuat baik kepada sesama, dan tidak takabur ketika sedang berkuasa. Yang kedua, memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara mendalam. Dalam Islam, beragama harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Islam melarang sikap taklid. Nah, apa itu taklid? Taklid adalah sikap kita ikut-ikutan, tetapi kita tidak tahu ilmunya. Nah, Islam juga menuntut kita untuk melaksanakan ibadah dengan dasar-dasar yang kuat dan pemahaman yang mendalam. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan menjadikannya sebagai dasar dalam beribadah dan bermuamalah. Yang ketiga adalah melembagakan amal soleh dan fungsional dan solutif. Iman dan ilmu tidak akan sempurna tanpa amal soleh. Tetapi amal soleh tidak semata-mata ritual ibadah secara mahdoh seperti sholat, puasa, haji, berzikir, dan lain-lain. Amal soleh juga adalah ketika kita menyumbangkan karya yang bermanfaat untuk seluruh umat manusia dan alam. Amal soleh adalah amal yang bermanfaat dan solutif. Yang keempat, berorientasi kekinian dan masa depan. Islam adalah agama yang memberi rahmat bagi seluruh manusia dan alam. Islam adalah agama yang kebenarannya universal, dapat diterima dan dipahami dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Zaman boleh berubah, tetapi ilmu juga harus berkembang dan juga sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup manusia. Karena
Islam diturunkan untuk segala zaman dan dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan tersebut, kecuali sebagian kecil muslim yang keliru menafsirkan Islam, sehingga Islam seolah-olah anti perubahan dan terlihat gagap dengan perkembangan zaman. Yang kelima, bersikap moderat, intoleran, dan suka bekerja sama. Sikap ini terlihat dalam diri sendiri, pendiri organisasi, dan orang Muhammadiyah yang melaksanakan ideologinya. Sebagai contoh, dalam arah perluasan kiblat yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan cara berdialog gagal, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak memaksakan pendapatnya, namun mendirikan musola di dekat rumahnya. Pendirian musola sebagai bahan kajian pendalaman agama Islam berhasil dilakukan, namun masyarakat menolak dengan arah kiblat yang serong, sehingga musolanya dirobohkan dan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak melawan dengan kekerasan dan cenderung membiarkan karena menjaga ukhuwah. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merupakan ulama yang sangat toleran dan suka bekerja sama dengan siapapun, termasuk dengan umat yang berbeda agama. Selanjutnya adalah Muhammadiyah sebagai contoh Islam berkemajuan. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berkontribusi besar bagi pembangunan dan kemajuan umat dan bangsa. Sejak kelahirannya pada 18 November tahun 1912 di Kauman, Yogyakarta, hingga saat ini, karena pikiran dan gerakan Islam berkemajuannya, organisasi Muhammadiyah telah melahirkan banyak tokoh bangsa dan pahlawan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa, seperti misalnya Jenderal Sudirman, Insinyur Soekarno, Ibu Fatmawati, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, Kiai Haji Mas Mansur, dan lain-lain. Selain itu, organisasi Muhammadiyah dapat menjadi contoh atau bukti Islam berkemajuan, yaitu yang pertama, Muhammadiyah adalah satu-satunya social movement di Indonesia yang mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Seperti misalnya, Muhammadiyah mengganti kepercayaan atau kebiasaan berobat ke dukun dan meminta kesembuhan secara sesajian, lalu menggantikannya dengan mendirikan rumah sakit modern yang mungkin kita bisa kenal rumah sakit PKU Muhammadiyah yang tersebar di seluruh kota di Indonesia. Yang kedua, Muhammadiyah mengubah masyarakat yang tidak punya tradisi literasi menjadi masyarakat yang punya tradisi literasi. Seperti misalnya, Muhammadiyah mendirikan pusat-pusat pendidikan modern dalam membangun tradisi literasi dan kemajuan umat dan bangsa. Yang seperti kita kenal, terdapat lembaga pendidikan yang di bawah naungan Muhammadiyah, seperti misalnya TK Aisyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, dan juga perguruan tinggi Muhammadiyah yang telah tersebar di seluruh pelosok di Indonesia, dan juga terdapat beberapa lembaga pendidikan Muhammadiyah yang berada di luar negeri. Yang ketiga, Muhammadiyah merubah cara berpikir masyarakat yang kolot, yang konservatif, menjadi muslim yang berpikir maju, berpikir rasional, dan berpikir objektif. Salah satunya yaitu Muhammadiyah merintis sekolah modern dengan memadukan pelajaran agama dengan pelajaran sains, ilmu sosial, humaniora, seni, dan juga seterusnya. Hal tersebut dalam poin ketiga ini sangat berkaitan dengan poin kedua, karena bahwasanya poin kedua dan poin ketiga ini membahas terkait tentang pendidikan yang telah didirikan oleh Muhammadiyah. Yang keempat, Muhammadiyah tidak hanya menjadikan Islam sebagai ilmu semata, wacana, retorika, atau diskusi saja, tetapi menghadirkan bukti-bukti nyata atau tatanan sosial yang baru yang sebelumnya belum ada, seperti misalnya sekolah, rumah sakit, dan juga mendirikan organisasi perempuan. Satu-satunya gerakan perempuan yang dilahirkan oleh organisasi Islam adalah Muhammadiyah dengan mendirikan Aisyah pada tahun 1917. Oke, mungkin cukup sekian terkait
tentang Islam berkemajuan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan maupun kesalahan ucap maupun kesalahan dalam kata-kata, saya pribadi memohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.